Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita ada agenda untuk mendiskusikan bad practice dan best practice dalam kehidupan Kementerian ATR BPN. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, eh, alangkah lebih baik kita melihat video-video yang akan kita diskusikan. Praktik mafia pertanahan dibongkar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dengan Polri. Praktik ini telah menghambat investasi di dalam dan luar negeri dengan nilai triliun rupiah. Maraknya aksi mafia tanah menyebabkan kerugian hingga mencapai triliunan rupiah. Kementerian ATR BPN menyebutkan aksi mafia tanah menghambat investasi yang ada di tanah air. Sertifikasi jutaan lahan di tanah air dengan sistem berbasis digital dilakukan untuk membongkar praktik. Pihaknya telah melakukan uji coba 42 kantor pertanahan pada Oktober lalu. Pihaknya juga akan menghubungkan data sertifikat pertanahan dengan sistem elektronik, sehingga pada 2025 semua layanan dapat berbasis elektronik sehingga mampu menumpas mafia tanah dan meminimalisasi sertifikat palsu. Perbaiki masalah hukum dan administrasi pertanahan yang paling efektif adalah melalui perbaikan sistem. Perbaikan sistem pertama adalah kita daftarkan semua tanah, itu antisipasi ke depan. Kemudian yang kedua kita perkenalkan elektronik, termasuk sertifikat ini kita sedang uji coba sertifikat 1 lembar elektronik. Suatu saat nanti, ya entah berapa tahun yang akan datang, orang nggak perlu pegang lagi ini lagi, tidak perlu pegang ini. Dengan begitu, yang seperti ini tidak bisa dipalsukan lagi. Ya, kita sudah sama-sama melihat untuk video yang pertama. Boleh ada tanggapan teman-teman untuk menjelaskan dampaknya? Ya, saya akan menanggapi, Mas. Dari video ini menunjukkan bahwa bagaimana keberhasilan Kementerian BPN berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas mafia tanah membawa dampak besar bagi masyarakat kita. Terutama dari sisi kepercayaan publik, masyarakat kembali yakin bahwa pemerintah benar-benar hadir melindungi hak mereka. Sementara bagi ASN juga, di sini keberhasilan ini mengangkat marwah dan wibawa karena ASN terbukti mampu bekerja dengan integritas dan profesional. ASN. Baik, izin menambahkan, Mas, kalau menurut saya dampaknya juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga Polri dan Kementerian ATR BPN. Dengan adanya pemongkaran mafia tanah ini dapat menambah perkuatan kerjasama atau kolaborasi dari Polri dan Kementerian ATR BPN. Hal ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terintegrasi yang dibutuhkan untuk mengatasi jaringan mafia tanah secara tuntas. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini berdampak langsung dengan meminimalisir kerugian negara serta masyarakat dan kepastian hukum atas tanah lebih. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Farhan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa menjelaskan nggak mengenai ini konteksnya di manajemen ASN maupun smart ASN-nya, teman-teman? Izin menanggapi ya Mas Muiz, berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, terlihat bahwa Polri dan ATR BPN bekerja sama dalam mengawasi serta menindak kasus-kasus pertanahan seperti mafia tanah. Hal ini menunjukkan bentuk manajemen ASN yang terlihat dari usaha peningkatan mutu layanan lintas sektor secara terus-menerus. Selain itu, ASN juga harus mempertanggungjawabkan kepada publik untuk melaksanakan layanan pertanahan yang bersih dan transparan. Baiklah, izin masuk juga kalau berkaitan dengan Smart ASN sendiri, bahwa keberhasilan Kementerian BPN dan Kepolisian dalam memberantas mafia tanah menunjukkan pentingnya peran Smart ASN. Dari sisi etika, bermedia digital, ASN harus bijak, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola data pertanahan. Sedangkan dari sisi aman bermedia digital, ASN wajib menjaga keamanan informasi serta melindungi identitas agar tidak disalahgunakan. Dengan begitu, kepercayaan publik meningkat dan marwah ASN tetap terjaga. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Gita dan Mbak Feli. Sungguh luar biasa teman-teman. Selain best practice, di sisi lain di instansi kita itu juga ada banyak banyak bad practice yang harus kita hindari. Untuk pemantik diskusi, mari kita lihat video.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid mencopot jabatan 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai ini, 1 diantaranya dipecat. Nusron merinci ke 6 pegawai yang dikenai sanksi meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai ini mereka diiming-imingi uang rokok, namun Nusron tak merinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin yang terlibat dan dikena sanksi, 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Yang pertama adalah FKI. Ya kan, FKI nama orang, bukan Forum Kesenian Indonesia atau Kebudayaan Indonesia atau festival. Ya begitulah teman-teman video dari kasus pagar laut yang ada di Bekasi. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan dampaknya nggak terkait kasus tersebut? Ya, baik Mas. Dari video kasus pagar laut yang melibatkan oknum pegawai BPN ini jelas menjadi contoh ya yang merugikan banyak pihak. Kasus ini berpotensi menghilangkan aset dan pendapatan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik. Sementara itu dari lingkungan, praktik ini yang ilegal dapat merusak ekosistem laut dan juga mengganggu keberlanjutan sumber daya alam kita. Kasus ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan wewenang ASN bukan hanya merusak citra instansi saja, tapi juga menimbulkan kerugian nyata baik bagi negara maupun. Izin menambahkan Mas untuk dampak selanjutnya yaitu adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada instansi ATR BPN. Kasus pagar laut Bekasi ini memberikan dampak langsung terhadap ATR BPN. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan. Modus pemindahan peta tanah ke wilayah laut yang dilakukan oleh oknum pegawai mencederai integritas sistem pertanahan nasional. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius dari masyarakat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan data pertanahan di lingkungan ATR BPN, sehingga citra lembaga menjadi tercoreng dan kepercayaan publik semakin tergerus. Cukup parah ya terkait dampak-dampak yang terjadi di kasus pagar laut ini. Kalau untuk keterkaitannya dengan manajemen dan Smart ASN? Izin menanggapi ya Mas Mbak, berdasarkan video yang kita tonton tadi ya, perilaku tersebut bertentangan dengan manajemen ASN pada penguatan budaya kerja dan juga citra institusi. Dengan adanya kasus tersebut pada pagar laut ini tentu menimbulkan citra yang buruk terhadap instansi ATR BPN. Oleh karena itu, kita sebagai ASN dituntut untuk bekerja dengan profesional dan menjaga citra positif instansi ATR BPN di mata masyarakat untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Baiklah Bang, izin menanggapi juga terkait video tadi bahwa kasus pagar laut Bekasi membuka mata kita betapa pentingnya integritas dan literasi digital bagi ASN. Sebagai smart ASN, kita wajib cakap digital, memahami etika, budaya, keamanan, dan hukum digital. Penyalahgunaan data sertifikat menunjukkan rendahnya literasi digital aparatur. Implementasi literatur digital mencegah manipulasi sistem dan membangun birokrasi transparan. Jadilah ASN yang smart, siap melayani, akuntabel, responsif, dan tangguh di era digital. Baik, terima kasih teman-teman atas konteksnya dalam manajemen dan Smart ASN. Sudah dapat disimpulkan yang pertama, dari video best practice kasus berantas mafia tanah kita bisa belajar sebagai ASN harus menjunjung tinggi nilai kolaborasi untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian pemberantasan mafia tanah juga akan berdampak baik pada citra instansi kita serta menunjukkan profesionalitas kita dalam bekerja. Untuk yang kedua, dari video best practice kasus pagar laut kita belajar sebagai ASN juga harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah diiming-imingi sesuatu untuk berbuat hal yang menyalahi aturan. Dan ketika ada yang melanggar peraturan, kita harus menindaknya secara tegas tanpa pandang bulu. Ini sekian. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya, reaksinya pada video-video yang telah ada. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.